Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah ila nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa ulama'i ummati ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Yang saya muliakan, kepada yang terhormat, untuk kita bersama tentu khatib masjid, imam besar masjid Baitul Hasyim yang dimuliakan Allah, kepada seluruh panitia pembangunan masjid yang mulia ini, kepada seluruh para hadirin, para jamaah salat Jumat yang telah hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uronyo nakut Jumat pertama di bulan Januari di tahun baru Masehi tahun 2024. Artinya budanya ka mutamah lo umur situ kan mutamah panjang, tapi mutamah tumpuk jatah yang telah berkurang. Apabila kita menandang jatah melimang tunduk, maka antara mengulam dunia dinaik berkur, punya jatah lain dinaik dua, begitulah seterusnya. Artinya semakin jatah umur yang telah Allah siapkan kepada semakin berkurang, berarti semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan ajal. Ketika semakin dekat dengan ajal, maka apa yang harus kita persiapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tiada lain adalah yang pertama, al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Kita membuat persiapan-persiapan untuk hari kematian sebelum kematian datang kepada kita. Persiapan kematian adalah pertama, kita bertaubat dari segala dosa. Yang kedua, kita menambah amal kebaikan sebagai amal bekal kita. Nanti ketika kita butuhkan amal untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa amal kita yang telah mencukupi. Hanya ulun yang kagdepu amainya kasih manduk budaya majhul bahwa pukul amai itu kasih ada dalam sih. Maka karena demikian terus sekalian, persiapan amal, persiapan kematian sebelum datang kematian adalah dengan berbuat amal kebajikan. Dengan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan nanti akan cukup amal. Jatah berapa yang kita butuhkan akan mencukupi amal kita yang akan ditimbang nanti di hari kiamat. Yang ketiga, yang kedua, apalagi yang perlu kita persiapkan adalah sebelum kita mati. Segala kita tahu Allah, kita nyoba gak bisa kita pastikan. Adapun dengan harapan yang cukup besar, kita telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bertarung ridha Allah segala bentuk mati. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah gesam ridha. Beramal kebaikan kita yang beramal ke ya Allah ridha kepada kita. Maka karena demikian, tidak ada orang yang tahu amal apa yang kita kerjakan yang Allah ridha kepada kita. Dengan ridha itu Allah memasukkan kita dalam rahmat kasih sayangnya, memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena demikian teman sekalian, jangan abaikan amal kebajikan sekecil apapun amal kebaikan. Walau Allah dulu bak jalan, walau Allah kaya yang mentir bak jalan, walau Allah tubuh yang jalan, amal kebajikan baik mengganggu orang jahat bak jalan, baik terganggu tersakiti orang-orang mukmin yang pergi di jalan, yang berjalan di jalan raya. Teman sekalian, getanya hantar ngan amai tu kamu cerita. Hantar bulan ni ngan amai tu kamu cerita. Dalam gente kamu cerita amai besar. Dalam dunia kamu curahkan amal besar, boleh jadi dengan amal kecil. Maka sekecil apapun amal kebaikan, jangan remehkan, jangan abaikan. Apalagi amal yang besar, beryakin, bertekun pada kerjakan, sembahyang, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, itu merupakan amal-amal besar. Dum amai ubud, jangan dibiarkan, jangan disia-siakan, apalagi amal-amal yang besar. Salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kasayang kepada hamba-hamba Allah yang dalam dunia ini. Pakan perlihat bertambah ridha Allah. Manya Allah berkata ridha Allah, Allah ridha kepada kita. Manya Allah kata ridha, Allah diampun dosa kita. Manya Allah kata ridha, Allah sayang kepada kita. Manya Allah kata ridha, Allah lebih mudah rezeki kita. Manya Allah kata ridha, Allah lebih mulia kepada kita. Manya Allah kata ridha, Allah geduk segala pintu azab kepada kita. Mulai daripada kubur sampai nanti di padang mahsyar dan terus azab api neraka. Ketika Allah telah ridha kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmat dan ridha-Nya. Nyawa tubuh sekalian, maka penting sekali kita mendapatkan ridha Allah, dan salah satu jalan mendapatkan ridha Allah adalah dengan kita nyawa kasih kepada hamba-hamba Allah yang dalam dunia ini. Walau apapun, walau siapapun, orang miskin, orang kaya, urang hitam, urang putih, urang tari, hana tari, binatang, semut sekalipun, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah, maka kita menghargai hamba Allah yang duha, tak mulia, yang ubud, tak hormati dan sayangi kita. Tunggu sekalian, nyawa salah satu untuk jalan tarempuk ridha Allah, tarempuk kasih sayang Allah. Man lam yarham man fil ardi lam yarhamhu man fis sama. Orang yang tidak kasih kepada hamba-hamba Allah dalam bumi ini, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Tak kala pernah dalam sejarah Imam Al-Ghazali, ketika beliau wafat, orang mimpi kepada beliau. Beliau dalam surga. Netanya beliau yang lupa yang dalam mimpi katnya. Ngan amai pun orang Imam Al-Ghazali dalam surga, gesuut ngan ridha Allah kamu dalam surga. Pu amai yang kubut yang sampai Allah beridha kepada daun, gesuut Imam Al-Ghazali dalam mimpi katnya. Sedang beliau mengarang kitab yang kisah antara tinta dengan bukan kaya yang tertulis gelap Daud tertulis gelap tertulis, maka bak tintanya Daudnya izin lilalat hana keparu karena kasih kepada hamba Allah, mungkin menyekat gerah jihan dijin dia Daudnya gebiarkan ngenyan amal kecil itu Allah ridha kepada beliau. Ternyata amal-amal besar yang beliau kerjakan, yang jadi sebab tamu surganya dengan amal yang paling kecil, yaitu amal kasih sayang kepada hamba Allah. Ini yang pertama. Kemudian ada seorang pelacur yang dikalan AC yang cukup keras, nagi langon tapi lu hantu dijib biasa, dilika-lika AC dijib di hantu dijib, maka dijak pelacurnya ijau sifat uji ditemu ia dengan sifat uji, maka dibiji ia kasih dijib ia biasa karena sayang ke hamba Allah
Allah keasaiannya. Jih pelacur yang disayang keasai. Tapi jemaah sekalian, ternyata dengan sayang ke makhluk Tuhannya, Allah beridha kepada sian, gepampun dosa sian, kehendak bertaubat jihmat dosa, dan akhirnya dia mati dalam taubat dan mati dalam iman, dan ujung-ujungnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan ridhanya pada amal kebajikan yang apa yang harus kita kerjakan. Maka terus sekalian hanya tanda boleh ngan amai itu yang ikhlas, yang ridha Tuhan kepada kita, yang menyanci sebab kamu dalam surga. Maka bagi Tuhan mengatakan amal kecil, amal besar jangan abaikan. Hanya boleh dengan amai dah kamu surga. Kadang ngentasong ia aqua, tapi ikut sampai dia wajah kau. Kau dengan kacau muka, kau baju kadri, kacau ia aqua lah, kacau jarum ni, tasong, tapi gurunya menyewa kadang untuk tamu surga karena kasih kita kepada hamba Allah yang sedang dalam kesulitan. Tuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab kita kepada hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena demikian, ridha Allah, keampunan Allah sangat luas. Allah tidak ampun ke siapapun. Karena itu kita jangan berburuk sangka kepada siapapun hamba Allah. Takalan balahir ulung yang jahat, ulung maksiat, ulung yang hanapan ke Allah, orang jahat, bahkan sangat jahat di antara manusia-manusia. Kita nyonyo berburuk sangka kepadanya. Tapi kibansin nyan hamba Allah. Allah mampu mengubah perilakunya daripada hanagat kepada ke. Allah mampu mentakdirkan dia untuk bertaubat kepadanya, yang kita tidak tahu dia telah bertaubat kepada Allah, padahal dia kagak taubat dan kagak terima taubatnya. Gede macam tak pernah kayak urung-urung. Maka terus sekalian, ketika kita melihat orang yang berbuat jahat, jangan kita berputus asa bahwa nyanyi hanajan, menyanyi buat di nyo hanajan, nyanyi neraka pre, nyanyi neraka li, nyo cukup urung putus asa. Bak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanjit bedanya buruk sangka ke go. Hanjit bedanya buruk sangka ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kadang baik di awalnya, tapi jahat di akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Orang kadang jahat di awalnya, tapi baik di akhirnya. Maksiat bawai, taubat bagi. Kadang-kadang orang awal itu amal kebaikan taat, tapi bandel gaya telah berubah. Tunggu sekalian, kita tidak tahu apa yang telah ditentukan akhir daripada hidup kita, apakah baik ataupun tidak. Menasih kegop antara boleh dia, puganya akhirnya pugan puan. Maka karena demikian kita nyonyo berburuk sangka kegop, berburuk sangka kurumi. Takalan kegop sisi yang baik, takalan kegop sisi yang buruk. Ketika kita melihat orang lain sisi jahat, sisi kekurangan, maka akan menjadikan kita orang yang takabur karena dapat dia punya hebat di anaga. Tapi lihatlah orang lain sisi baiknya, pasti ada sisi baiknya. Dan kita melihat diri kita sisi tidak baik, jangan melihat sisi baik. Kan tak ada sisi ke, tapi tak ada sisi kekurangan, sisi kejahatan, keburukan. Kubur untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Minta kalian rawat di sisi baik, kita akan menjadikan diri kita ujub, hilir rawat, takabur dan lain sebagainya. Tunggu sekalian, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nasiraudun gaknya butuh asa keramat Tuhan pada jalan nah urung yang cukup jahat di masa Nabi Musa alaihissalam. Lalu urung yang gaknya gepiki hanaje kubuati
Gepikir jisnya hanakan nyamian buah yang tengah neraka ni, neraka pre, macamlah dicaci maki ke burungnya. Lalu burungnya meninggal. Ketika meninggal, ada orang yang mimpi kepadanya. Kaifa hal? Bagaimana keadaanmu? Geseut lum dalam neraka. Pakan don kamu neraka. Ya, maka kepegahan lun berburuk hati, berburuk sangka kepada umat yang seiman dengan lu, berburuk sangka kepada lu sesama beriman, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lu fikir kanya hana merempuk ampun Allah. Lu fikir hana merempuk redha Allah. Hana merempuk ke hanggung li Allah. Gaknya ke hamba yang saleh. Maka lu berzalim kepada Allah, berzalim ke hamba Allah. Maka seluruh amal kebaikan lu hangus. Lu tanya kepada Allah, ya Allah, hoka ibadah lu ya Allah, hoka puasa lu, hoka sembahyang lu, hoka sedekah lu. Dijawab oleh Allah, seluruh amal ibadah kata telah hangus karena engkau berburuk hati dan berputus asa daripada rahmatku dan berprasangka jahat kepada hamba-hamba. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, yang untuk jet kepelajaran kepada kita yang kemudian ada juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, Firaun gaknya dikeregop jahat, ikeregop bro, ubena buat bro sang hana buat yang hana buat lo, kecuali sibu, yaitu misalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengenduri, merampok, segala kejahatan dia telah melakukannya. Lalu urunya pasal malam dia kasiat dengan talau-talau untuk berniat orang tahu dia cucu, dia cucu binatang, dia cucu kebun. Ada pula mau binatang lah. Maka gaknya ya bak gejak gedengar nak satu tempat sedang memberikan tausiah bahwa Allah menerima taubat, Allah menerima taubat seorang hamba, Allah mengampuni segala dosa-dosa sekalipun besar dosa katanya. Akhirnya agaknya gegoh niat hanjadah tidak terwujud, gebalik ke utara, gekala nak sama tempat-tempat kebaikan, ada apa juga ribat, balai-balai pengajian, geek kenan, genejak berno, geniat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Waktu geek bariun tergelincir kakinya dan red bariun menyanjung kesebab dan nyanyi meninggal. Sehingga bengah di kalangan lego. Orang paling jahat, orang paling buruk, pencuri kamen, pencuri lumur, pencuri kebun, kamati, nyosi niat cucu, talau-talau kayak tempat-tempat ni. Ya, hanya itu pun dari lain, gaknya kagua, hanya dari kerja karena kagak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urung yang dipukai urung buruk. Hai tim sama no gaknya, hai tim sama yang mainnya, hai tim tanum gaknya, hai tim pegafan gaknya. Ijo jenazahnya iati lam lumu lam kebun. Hai tim tanam. Allah mewahyu ke Nabi Musa. Wahai Musa, jak kata pada kumpulan ada seorang auliaku yang telah mati, yang dia tidak mau dikuburkan, dikafankan, dimandikan oleh kaumnya karena dianggap dia adalah sangat jahat, sangat buruk perilakunya. Dia adalah auliaku. Jak semanu, jak pegafan, jak semayang, jak tanam. Kejak dari Musa kampungnya, gekalan jenazah yang muti lam lumu, lam guru, yang pasal kedanya pakan detik kenan jenazahnya. Mengipegah di masyarakat, wahai Musa, kamu sangat kamu kenal nyan urung yang paling jahat di antara kamu, urung paling buruk di antara kamu, nyan kecil-kecil macam maksud kamu benci kepada mereka, kepadanya. Maka kami tidak mau memandikannya, mensalatkan jenazahnya, hanya kubur. Maka kamu yakbah dengan yakti dalam kotoran dan tai kerbau. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa dipegah Allah.
Ya Allah, pakan yu semana baklun hamba yang kami meninggalnya. Pakan yu semana, pakan yu pegafan, pakan yu semayang ya Allah. Padahal dia sangat jahat, masyarakat menyaksikan tentang keburukannya ya Allah. Rasul kepada Allah diwahyukan kepada Nabi Musa ya Allah. Ya Musa, benar lagi wahyu pegah budui awal-awal. Tapi hamba lu ketika ganyan galam meninggal, ganyan gemengadu bakun hai perkara. Seandainya hai macamnya gelagai kegop lumbi, tapi hana gelagai kegop gelagai gerau kemana, maka gerau lumbi hai perkara yang gelagai. Yang pertama, ya Allah, lung maksiat gerau ya Allah. Macam maksiat kalau buat ya Allah, lung tu buat ya Allah, buatnya benci dia ya Allah. Dan lungnya hana galak lung buatnya buat benci dia ya Allah. Tapi lung kerjakan dalam keadaan tiga hidup dipaksa lina hawa nafsulun dan iblis. Lung hana berdaya ya Allah. Untuk lung tinggalkan katanya, lung kerjakan dalam keadaan terpaksa. Ya Allah, nerima lun kehambaan ya Allah, nepampun dosa lun ya Allah, lung taubat lun geron ya Allah. Yang pertama, maka lung terima taubat di wahai Musa, lung pujit ganyan ke aulia lun. Yang kedua, ya Allah, lung kerjakan maksiat geron ya Allah dalam keadaan lung kan rida lun ya Allah, dalam benci lun kepada maksiatnya. Maka ya Allah, lun nepampun leron ya Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan aku dulu ya Allah, sebelum dosaku telah engkau ampuni. Aku meyakini bahwa keampunanmu ya Allah lebih besar daripada dosa-dosaku. Kemaafanmu ya Allah lebih besar daripada kesalahanku. Maka ampunkan segala dosaku ya Allah. Inni tubtu ilaika fataqabbal minni taubati. Aku bertaubat kepadamu ya Allah, maka terimalah taubatku ya Allah. Tiga macam berlaku baklun, dan kalau terima memperkenankan permintaan, maka meninggalkannya dalam taubat dan menjadikannya adalah aulia dun. Maka teman sekalian, Allah menyembunyikan aulianya di dalam kemaksiatan. Artinya apa? Waktu kala sang urun maksiat, tapi kadang-kadang di sini Allah dipuji sudah urun yang bersama dia ke oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kan berarti gedanya tak urun, kita kenal masih Pak Aulia pada masih yang apa tak urun. Kan lagi maksud tuan. Intinya adalah kita tidak tahu apa yang ada di dalam ilmu Allah. Kita tidak tahu apa yang telah Allah takdirkan kepada seseorang hambanya, baik untuk diri kita maupun kepada orang lain. Maka yang paling aman kita adalah jangan berputus asa bahwa rahmat Tuhan, dan jangan berburuk sangka kepada orang lain. Rahmat Allah lebih luas. Tunggu Bandung di kampung Lentuan. Ikai ni kau gaknya teguh mulain lah aku. Mayaro jeman anak dia sembunyi ujung krian kau menalah dia lagi. Ya, biar apa macam-macam ini. Tapi tunggu buat dia meninggalnya tengah jam Jumat. Dah anak sakit makin yang lebih awal. Dan itu yang menanti. Ihir-ihir ni kau. Kuman lagi kenyang yang berbuat dengan keberasa material cuma taman langsung dah hana gagal dan kumpul mungkin teman bersemayam dalam ketuhanan tuku sekalian berundaya lupa gaknya hamba Tuhan dosa yang membuat yang mampu dosa Allah syurga Allah ko neraka Allah ko maknanya Allah lebih syurga hana sotang la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana maknanya Allah kena beri anak sodam, banyak Allah berekam anak sodam. Tunggu sekalian, dan Tuhan pegang Allah ngedebu ba'amaiku yang paling kecil, yang mungkin ikhlas bak kubur, nyu amainya yang dipampun dosa yang gerita dari Allah. Yang Tuhan debu agaknya asaina meninggal, awalnya jak jolam jak kubur meninggal. Dan tanpa pamrih, menyayangi kecil, hanya lagi. Nyan buat kanyan.
ternyata secara zahir mungkin inilah bahagian daripada amal yang Allah ridha kepadanya sampai diterima taubatnya dan mati dalam husnul khatimah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah, banyak sejarah yang bisa kita mengambil iktibar, baik berbangga dengan kebaikan budaya. Galam tente urang yang akan tadi. Tapi kita mengharapkan kepada Allah, ya Allah, neputitkan dalam kebaikan ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati kami ya Allah ala dinika, atas agamamu ya Allah, wala ta'atika, atas taat kepadamu ya Allah, wala tauhidika, untuk mempertauhidkanmu ya Allah, wala kalimatika, kalimat la ilaha illallah, dan tetapkan hati kami ya Allah atas kalimat la ilaha illallah. Nyo yang telah ya Allah. Ontak alam gap yahana baik dengan berburuk sangka kepada gap, baik takalan gap sisi buruk tapi pandanglah sisi baik, pastinya kebaikan bagian, dan baik takalan gap sisi gap karena bakdon pastinya buruk yang kadang-kadang keburukan kita hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu tentang keburukan kita. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, maka nyo seiring dengan tahun baru, tidak ada yang sangat kita butuhkan pada hari ini adalah selain daripada mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang bisa memperoleh ridha Allah, jangan abaikan. Pubut yang diiwan Allah, tinggalkan yang larang Allah. Pubut yang disuruh, tak pujuk yang ketiga. Pendek kata, kita nyudin bersemati dengan Allah, bersemati dengan Rasulullah. Nyawa dua buah kalimat mencakup segala-galanya. Dalam dua kalimat, semati ke Allah, semati ke Rasulullah. Mereka semati ke Allah, semati ke Rasulullah. Yang geyuh semati tak buat, yang getampun semati tak tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan, jangan abaikan sekecil apapun kebaikan, karena Allah merahasiakan ridhanya dan rahmatnya, kasih sayangnya atas kebaikan. Kita nyonyo hana kadepu ngan amai ke tamang surga. Maka kada hana lebu sekecil apapun amal kebaikan, jangan tinggalkan, jangan biarkan. Karena bakal kadang amai ubudnya yang adanya tamang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat keuluntuan hamba Allah yang cukup le kesalahan, hamba Allah yang cukup le dosa, dan keluntuan sendiri dengan kuat yang Tuhan sampaikan juga mengharapkan ridha Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa dalam dosa. Tapi sebaik-baik manusia berdosa adalah manusia setelah dia berdosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergedung kepada Allah. Kemudian kita yang bergedung dengan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi adada ma yaliqu bi kamalika wa adada ma yaliqu bi kamalika. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa usikum wa nafsi bima amara Allah li wa lakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli la ilaha illallah wa min ahli al-ibadah wa min ahli jannatika jannatil firdaus. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un.